Om Swastiastu, nama saya Idio Nata Paramarta, NIM 19131316, kelas D3 MTBD semester 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu adalah faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Faktor budaya meliputi budaya mengacu pada nilai, gagasan, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah faktor penentu paling pokok bagi keinginan dan perilaku konsumen. Subbudaya mengacu pada kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan budaya. Wilayah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar yang penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kelas sosial, divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagai minat, nilai, dan perilaku yang sama. Selanjutnya adalah faktor sosial yang meliputi kelompok referensi. Adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan 3 cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang. Mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Selanjutnya ada keluarga, adalah organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Yang selanjutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia. Orang yang membeli barang jasa berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap suatu barang juga berhubungan dengan usianya. Selanjutnya ada pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka, dan bahkan mengantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapatan. Gaya hidup memotret interaksi sosial secara utuh dengan lingkungan. Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, pekerjaan yang sama mempunyai gaya hidup yang berbeda. Selanjutnya segmenting, targeting, dan positioning dari Jekyll. Segmenting pasar dalam Jekyll adalah segmen menengah atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern. Anak muda yang baru mulai bekerja dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, serta mencari gaya hidup. Segmenting dibagi menjadi 4, yaitu ada segmen geografis, wilayah pemasaran. Jekyll saat ini tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Yang kedua ada segmen demografis, yaitu Jekyll cocok dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selanjutnya ada segmen psikografis. Segmen ini didasarkan pada pengelolaan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jekyll menyasar kelas sosial menengah hingga menengah atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial berupa hangout di kafe, serta menggemari makan dan minum dengan brand premium. Selanjutnya ada segmen perilaku. Segmen perilaku ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Segmen ini didasarkan atas dasar kesempatan penggunaan manfaat yang dicari, status pemakai, dan tingkat pemakaian. Jekyll tidak mengenal kesempatan penggunaan, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, dia dapat menjadi lambang, status, dan instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat. Selain itu, Jekyll menyasar konsumen
potensial yang konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Selanjutnya, targeting. Target utama Jiko adalah kaum muda dan keluarga yang usia anggota keluarga kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain counter Jiko dan kemasan produk yang berwarna cerah tapi tidak norak dan sesuai dengan kalangan konsumen menengah atas. Selanjutnya, positioning. Posisi Jeko saat ini dipasarkan adalah merek leader karena saat ini Jeko sebagai perusahaan donat nomor 1 di Indonesia. Hal ini tidak berlebih karena mengingat bahwa saat ini jika konsumen ingin makan donat dan nongkrong, Jeko menjadi salah satu alternatif pilihan mereka. Tidak hanya sebagai snack yang disantap untuk nongkrong, Jeko juga menjadi snack favorit keluarga dan anak-anak sampai orang dewasa pun suka dengan Jeko. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi Om.